Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Iya, mana suaranya nih? Iya, selamat pagi menjelang siang untuk pendengar Trijaya FM dan Sobat RDI yang sedang menyimak acara ini. Kita ada di Trijaya Community yang disiarkan langsung dari Top Selfie Cemoro Sewu Kabupaten Semarang. Ini acaranya keren banget. Adalah kumpul-kumpulnya komunitas Mazda Kota Semarang. Ini tapi nggak Kota Semarang aja nih, kayaknya ada beberapa yang dari Jawa Tengah ya, yang lainnya ya. Oke, kita berikan aplaus dulu nih untuk teman-teman di komunitas Mazda Semarang. Luar biasa. Ada sekitar 6 ribuan ya yang ada di sini. Itu kalau dikumpulin setahun yang lalu. Oke, bersama saya Dendi Ganda kita akan ngobrol-ngobrol bersama komunitas Mazda Kota Semarang yang didukung oleh Biovision dari Indofarma. Nah, di sebelah-sebelah saya sini udah hadir teman-teman dari pengurus orang-orang pentingnya komunitas Mazda nih. Ada Mas Felix. Selamat pagi Mas Felix. Selamat pagi Mas Edi. Selamat pagi, apa kabar? Ini jenengan ini posisinya dulu ketua, sekarang sudah nggak dipercaya lagi sebagai ketua apa gimana? Saya ketua yang hampir di lengser. Ketua yang hampir lengser. Lengser ya? Mungkin mau mencalon jadi bupati apa gimana? Amin. Oke Mas Felix ya. Oh itu banyak supporternya Mas. Mas Felix ini kan tampak di sini ya. Nanti kalau teman-teman yang menyimak di YouTube-nya akan kelihatan nih Mas Felix ini kelihatan sosok ini ya pengusaha IO ya. Karena bawa HT kemana-mana gitu kan. Oke, bisa sedikit cerita Mas Felix kegiatan ini apa ini? Kumpul-kumpul di Cemoro Pringsewu ini. Acaranya kan judulnya ini 11 tahun komunitas tanpa batas. Jadi gini. Sekilas dulu deh. Ini halal bihalal Mas. Oh halal bihalal. Ini ceritanya halal bihalal setelah kemarin Ramadan. Ini OTW anniversary ke-11 komunitas Mazda Semarang. Ya, tapi kan ngomong-ngomong kita lagi ada di zaman pandemi nih. Kemarin di Jawa Tengah itu kan banyak klaster-klaster halal bihalal. Nah ini supaya memastikan mereka aman ini gimana? Ya, kita sudah antisipasi hal itu. Jadi dari awal kita himbau dengan sangat teman-teman untuk tetap menjaga protokol. Ya. Jadi kita dari panitia pun sudah menyiapkan juga dari termogan, hand sanitizer untuk cuci tangan juga. Oke. Dan kita pastikan rekan-rekan di sini wajib gunakan masker. Wajib menggunakan masker dan selalu jaga jarak gitu ya. Ya, betul. Baik, oke. Di sebelahnya ada Mas Eko Sulistyo. Beliau ini adalah sekjen. Sekjen itu wong penting biasanya ya. Ya, kita Mas Eko panggilannya Mas Oo. Gimana Mas Oo, apa kabar? Baik-baik, sehat ya? Alhamdulillah baik. Sehat-sehat semua. Selalu sehat ya. Enggak pernah positif kan? Alhamdulillah enggak pernah. Jangan sampai lah. Iya. Okay. Kalau dulu orang positif itu selalu senang ya. Sekarang positif itu waduh. Positif itu ya. Bahaya. Oke, Mas O, ini ada satu lagi Mas Andi yang ketua yang sekarang ya, yang kemarin terpilih ya setelah periodenya Mas Felix. Mas O, ini bisa diceritakan sedikit nih apa komunitas Mazda di Semarang ini seperti apa dan awal terbentuk itu gimana Mas? Kita mulai dari kata komunitas Mazda Semarang ya. Ya. Komunitas Mazda Semarang itu artinya kita itu all varian. Jadi di sini kita dari bermacam-macam jenis Mazda. Ya. Dari yang tahun tua sampai yang muda, kita alhamdulillah bisa terkumpulkan di komunitas Mazda Semarang. Oke. Nah untuk unit banyak variannya, saya mungkin nggak bisa sebutkan satu persatu. Dan mulai terbentuknya komunitas Mazda Semarang itu 11 tahun yang lalu. 11 tahun yang lalu. Itu ya. 11 tahun yang Berarti lalu. tahun 2020 ya? 2010 ya. 2010. 2010. Dan nanti insya Allah kita akan bertahap ke next program kita kan sebenarnya ini OTW yang Pak Ketua bilang kemarin tadi kita OTW ke Anif 11. Jadi tepatnya tanggal berapa? Untuk tepatnya tanggal 17 Juli. Cuman untuk programnya nanti kita belum tahu.
tanggal hari hanya. Ya, nanti kita akan share lagi dan ini kita awali dengan acara halal bihalal temu kangen dalam acara silaturahmi bersama gitu. Dan ini, untuk member-member kita itu tidak domisili di Kota Semarang saja, jadi melingkupi pesisir sekitaran Semarang Kota dan Kabupaten Semarang juga. Begitu. Jadi nganu ya, di sekitar Kota Semarang ini boleh ya. Betul. Ini kalau dilihat ini kumpul-kumpul yang di sini ini kan masih banyak yang berdatangan lagi. Ya. Tadi data terakhir itu sekitar 70-an ya yang terdaftar 70 unit yang ikut ya. Ini rencananya sampai selesai nanti berapa ini member yang ikut acara ini? Kalau untuk total keseluruhan member yang sudah terregistrasi itu ada 182 unit Yang terdaftar? Oke. Sudah. Itu alhamdulillah juga lumayan banyak yang aktif. Ya. Dan mungkin hari ini pun akan mulai bertambah lagi yang akan menjadi member komunitas Mazda Semarang. Jadi di sini karena kita banyak juga ya datang. jumlahnya Iya. pengguna Mazda Betul. di Kota Semarang ya. Betul, Dan betul. kalau dilihat di sini pendengar di Cemoro Sewu ini banyak sekali mobil-mobil Mazda. Sebenarnya rutenya juga enggak terlalu sulit sih. Cuman kalau hujan ini agak becek ya. Tapi saya lihat banyak Mazda yang sedan yang datang di sini. Dan ngomong-ngomong ini kan bicara Mazda ini yang kumpul di sini kan rata-rata mobil yang di bawah 2000-an ya. Maksudnya di Mazda bawah- tuh, Mas. Mazda lama ya. Mazda tuwek. Mazda tua. Tapi kelihatan masih kinclong-kinclong dan terawat gitu ya. Mulai dari yang Van Tren itu yang Betul. ini awalnya gimana sih terbentuknya komunitas Mazda ini diawali dari tipe yang mana nih Mas yang sering kumpul? Kebetulan founder kita itu ya ketua pertama kita Om Jo, beliaunya Om Jo Oke. itu founder KMS. Itu berawal dari Joglo Semar, Mas. Awalnya dari situ, tapi di sekitar Semarang Raya mendirikan sendiri jadi komunitas Mazda Semarang dan itu all varian. All varian. Betul, ya. all varian. Ketua dulu Om Jo pakainya belum Pantren ya, dulu masih 323, ada Interplay, ada MR dan macam-macam gitu. Makanya sampai sekarang kita tetap menjaga Paling banyak all varian. tipenya yang apa nih kelompok di Mazda Semarang ini? Sekarang varian terbesar itu Van Tren, yang kedua Mazda Interplay, dan ada varian-varian yang lain. Ada Elite Trendy, ada Astina, ada Familia. Paling muda kita tadi Mazda tuh, Ya. itu paling muda. Oke. Kegiatannya apa aja sih yang mau cerita siapa nih? Mas Oo atau Mas Felix? Kalau Monggo komunitas- dilanjut Pak Ketua. Oke, silakan Mas Felix. Kebetulan ya Mas, ini kemarin kita menghadapi pandemi, jadi kita tidak bisa banyak bikin agenda kegiatan, tapi biasanya kita minimal itu Femgate itu pindah kopdar di tempat wisata itu 2-3 bulan itu pasti ada acara Familia Gathering. Terus kemarin kita baru saja Ramadan itu bakti sosial. Karena pandemi juga kita nggak bisa buka bersama di panti, akhirnya kita donasikan saja apa yang sudah kita kumpulkan ke panti asuhan dan kita berbagi takjil ke Nyuwun Sewu, saudara-saudara kita di jalan. Ya, jadi ini komunitas ini terbentuk juga salah satu dasarnya adalah kegiatan sosial gitu ya, Betul, kepedulian gitu ya. Iya. Memang keren orang-orang Indonesia ini. Iya. Baik, kita nanti akan tahu kenapa teman-teman ini pada kumpul di Cemoro Sewu, apakah karena sudah bosan di rumah atau karena memang pengen berkegiatan kumpul bersama dengan komunitas Mazdanya. Kita akan tahu nanti setelah kita break sebentar. Ya, kita kembali lagi di Trijaya Community bersama komunitas Mazda Semarang dan sekarang kita sudah ada kedatangan ini orangnya agak seger ya. Seger itu badannya segerdu. Mas Andi. Halo, apa kabar Mas Andi? Alhamdulillah baik. Ini Om. ketua terpilih komunitas Mazda Semarang yang baru tapi belum dilantik jadi belum resmi ya. Ya, belum resmi Om. Tapi sudah sah. Baru yang terpilih Om. Ini yang terpilih. Ya, baru yang terpilih. Secara de jure sudah pas ya. Oke,
sekarang Mas Andi kita mau tahu nih sebenarnya kenapa mengangkat tema 11 tahun komunitas tanpa batas? Mengangkat 11 tahun tanpa batas itu kita tidak sekedar 11 tahun aja, Ya. masih ada tahun berikutnya Oke. dan berikutnya. Jadi KMS masih terus harus jalan, terus tetap ada, Hmm. gitu. Jadi tetap ini ya, Ya. apa yang menjadi daya tarik untuk teman-teman yang pengen bergabung di komunitas ini, Mas? Kalau daya tarik itu dari kita untuk dari member-member KMS, dari KMS itu kita bisa saling tukar pengalaman. Ya. Yang jelas dari mobil yang termasuk yang mobil tua, Mazda tua, Ya. mobil Mazda yang muda juga. Jadi kita tukar informasi. Kadang kan kendalanya gini, posisi dia beli unit Mazda, tapi takut akan spare partnya mahal, susah. Sebetulnya kalau bergabung di dalam komunitas itu lebih mudah untuk mendapatkan spare part, mungkin substitusinya juga ada. Jadi untuk informasi dan untuk informasi lebih luas dalam maintenance mesin mobil-mobil Mazda, termasuk ketakutan untuk dapat spare part yang susah. Salah satunya itu, Om. Jadi merasa terbantu dengan adanya komunitas itu ya. Iya, iya. Selain itu kan kalau misalnya cari teman ketika kesepian juga lebih mudah gitu, Mas. Ya, betul, betul. Teman nyari ngopi bareng gitu ya. Nah, seberapa sering sih kegiatan Kopdar ini dilakukan atau kegiatan lain seperti bakti sosial selama pandemi ini terutama, Mas Andi? Kalau Kopdar seringnya Jumat malam, setiap minggu. Kalau biasanya di mana itu di kumpul-kumpul? TLJ, Trilomba Juang. Trilomba Juang. Iya. Oke. Untuk bakti sosial kemarin kita bagi nasi bungkus sama bakti sosial ke panti asuhan ya, Om ya. Ya. Di Gedawang ya. Di Gedawang. daerah sini juga ya. Oke, saya ke Mas Oo atau Mas Felix nih yang bisa jawab. Ketika ini ya, ini kan komunitasnya banyak banget nih. Untuk teman-teman Mazda, pemilik Mazda yang lain yang istilahnya dia ingin bergabung di acara di KMS ini, ada syarat-syaratnya nggak sih? Bisa diceritakan? Untuk pertama sudah pasti ya, pasti mereka akan harus memiliki unitnya Mazda dulu. Oke, harus punya Mazda ya. Ataupun yang hampir atau baru berburu Mazdanya itu. Jadi bisa kita ini ya, betul. bisa membantu Betul, mencarikan ya. Jadi ingin Mazda. ingin memiliki Mazda masih bingung, itu kita ada grup di Facebook, di Instagram juga ada. Oke. Itu namanya apa akunnya? Akunnya Komunitas Mazda Semarang. Bisa oke, dicek di iya. IG dan Facebook. Kita open di sana, bisa memang di situ untuk bergabung pasti ada pertanyaan dari admin. Nah, itu mohon dijawab. Mungkin kenapa mereka mau bergabung dengan grup IG atau di Facebook itu, alasannya kenapa? Nah, itu dijelaskan saja. Mungkin mereka punya pertama mereka sudah punya Mazda atau mau memiliki Mazda. Nah, nanti itu ada tahapan-tahapan berikutnya gitu. Oke. Seperti apa tahapannya? Misalnya harus bayar uang registrasi atau gimana gitu? Jadi setelah mereka mengenal dunia komunitas Mazda Semarang biasanya dari online atau dari saudara, tetangga, teman, ya, dan mereka mulai duduk bareng sama kita di lokasi Kopdar. Kopdar kita sebenarnya nggak monoton di TLJ. ya. Jadi sebelumnya kita ada agenda Kopdar rutin sama Kopdar visit sama family gathering. Itu program sebelum pandemi itu bertahun-tahun kita alhamdulillah berjalan lancar. Ya, berhubung ada pandemi kita potong-potong lagi lah acaranya. Jadi dipersilahkan untuk setidaknya merapat, kita ngopi bareng, curhat bareng,
silo bareng, duduk bersama. Nah, dari situ awal kekeluargaan kita sudah mulai bertemu. Di situ. Nah, ini biasanya yang membentuk kebersamaan ini kan ada uniform atau yel-yel gitu. Nah, kalau di KMS apa ini? Kalau di KMS kita punya yel-yel, Bukan yel-yel. apa Jadi ya, punya kita Slogan. slogan Betul. atau moto itu ada Moto. di MMT itu Mas. Paling Apa bawah. itu? Oh, pakai Mazda banyak saudara itu. Ya. pakai Mazda banyak saudara, Oke. nggak pakai Mazda tetap saudara. Jadi kita Gitu tetap ya. Berarti yang saudara. nggak pakai Mazda boleh dong jadi member. Yang pengen dulu ya. Ya, Pengen jadi Maksudnya gini Mas, kita nggak ada mantan member. Oke. Ya, jadi sekalinya sudah tergabung di kita, Terus selamanya meskipun tidak pakai Mazda lagi ya. ya unitnya mau dijual atau mau dikampak, mau ganti unit merek lain, selama masih mau bersilaturahmi dengan kita, Heeh. kita welcome. Dan kita nggak akan mencoret nomor register yang bersangkutan. Oke. Tadi sudah berapa? 182. 182 Oke, ya. 182 itu register terakhir. Kebetulan mobilnya itu biru, punyanya almarhum Mas Adin. Oh. Baru Oke. saja Baru berapa register. hari yang lalu Mm-mm. meninggal karena serangan jantung. Ya. Setelah ngopi bareng dengan Mas Erik di alun-alun, Mm-mm. belum sampai rumah sudah kena serangan jantung. Wah, itu langsung. Wah, itu Iya. ketahuan. Jadi beliau baru regis, lagi semangatnya kumpul malah Iya. jalan. Ya, mau. Umur memang kita ada tahu ya. Tapi kumpul-kumpul harus tetap jalan. Nah, ini Mas Felix saya lagi pengen tanya lagi 11 tahun bersama ini kan mesti ada suka dukanya gitu ya. Nah, apa nih bisa diceritakan nggak ke pendengar ini selama bersama KMS dan merangkul teman-teman supaya tetap kompak? Ya dinamika di komunitas pasti ada aja ya Mas ya. Ya. Namanya kurang ini ya pemikirannya kurang sejalan gitu pasti ada lah ya. Intinya kita selama perjalanan touring walaupun ada masalah, walaupun ada kendala trouble dengan beberapa unit dari rekan-rekan yang ikut, kita masih bisa menikmati, intinya gitu. Seperti saya sendiri juga pernah pulang touring, mesin overheat, ya teman-teman masih tetap membantu, nemenin sampai dan monitor sampai pulang sampai rumah gitu. Ya serunya di situlah. Jadi seru, nikmatnya dan apa itu istilahnya. Jadi kebersamaannya di situ. Gitu. Kebersamaannya tetap terjaga dengan Ya. itu tadi ya, Ya. dengan saling komunikasi. Ada apa bantu komunikasinya apa? WA group gitu ya? Ya WA group pasti. WA group pasti itu ya, untuk kumpul-kumpul ya, Ya. dan informasi yang lain gitu ya. Baik, oke. Ini sebelum nanti kita break, saya ada satu pertanyaan. Komunitas Mazda ini kan cuma tidak hanya di Semarang aja kan ya? Ada di beberapa tempat lain di Jawa Tengah atau di Indonesia. Betul, Nah, ini kan kumpul-kumpul di Kota Semarang. Kalau misalnya program yang untuk provinsi atau yang untuk nasional itu selalu ada atau lagi dirintis atau gimana? Monggo Mas Andi atau Mas yang jawab. Jadi begini nggih, untuk komunitas Mazda sendiri di seluruh Indonesia itu ada bermacam-macam. Ya. Dan di sini kita komunitas Mazda Semarang itu kita independen. Jadi Tidak kita berdiri- tidak ada struktur di provinsi dan kita nggih betul. Indonesia ya. Jadi kita emang independen, kita tidak ada chapter, tidak ada cabang, dan komunitas Mazda Semarang itu hanya satu. Ya inilah kita. Itu ya. Betul, nggih. Tapi juga tergabung di ini juga nggak member-membernya di nasional atau di provinsi? Untuk member-membernya kan kita juga banyak varian nggih. Jadi dari Mazda ini, varian ini, mereka juga memiliki keaktifan di komunitas atau varian Oke. internal mereka juga. Oh. Jadi kita dan kompaknya kita di situ. Jadi kita dapat info lebih banyak kalau ada trouble, ada sesuatu yang kurang enak gitu atau apa ya? Ya intinya permasalahan seputar kendaraan itu kita responnya alhamdulillah cepat banget. Oke. Oke, gitu. Walaupun bukan member pun kadang beda varian ya wis isone ngancani tok rak popo ngancani. Nanti yang lain yang bantu kita supportnya bisanya di situ nggih. Minimal Iya. doa ya. Minimal menemani aja dulu nggih biar nggak panik. Oke.
Kita akan break dulu dan nanti kita akan ngobrol lagi bersama teman-teman komunitas Mazda Kota Semarang lebih jauh tentang kegiatan mereka ke depan seperti apa dan harapan-harapannya setelah 11 tahun ini seperti apa, karena pengennya tuh sak lawase gitu kan, seduluran. Mungkin ada program-program yang lebih menarik untuk pendengar yang pengen bergabung dengan komunitas Mazda Kota Semarang. Oke, kita masih bersama di Trijaya Community bersama komunitas Mazda Semarang. Masih ada Mas Felix, ketua yang lama, meskipun sekarang masih aktif. Dan ada Mas Andi, ketua baru yang terpilih yang akan memimpin sampai tahun berapa, Mas? 2003. 2023, setelah itu 2024 nyalon presiden ya, Mas? Amin. Oke, ini ada ketambahan member baru nih, Mas Agus. Oke, Mas Agus, gimana kabarnya? Alhamdulillah, Pak Dendi. Ya, Mas Agus ini dari PT Indofarma cabang Semarang, makanya seragamnya kuning-kuning ini ya. Oke, tadi kan kita sudah bicara bagaimana memanfaatkan komunitas ini supaya mobil ini tetap terawat, karena dengan bergabung dengan komunitas ini lebih mudah untuk memantau misalnya keluhan-keluhan yang terjadi di mobil-mobil kita ya, terutama Mazda ini kan memang yang keluaran-keluaran tahun lama ini butuh sentuhan khusus. Nah, kebetulan kalau dari komunitas Mazda Semarang sendiri, Mas Andi, ada ini enggak ya, pakar bengkelnya atau pakar montirnya yang itu bisa selalu siap, ready ketika dibutuhkan bantuannya untuk teman-teman? Ada ya? Ya. Kita kebetulan di KMS, di komunitas Mazda Semarang itu ada beberapa mekanik yang member kita mekanik ya. Mereka dikatakan spesialis Mazda ya enggak, tapi mereka spesifik tahu, ya, lebih tahu. Jadi kita mudah untuk maintenance mesinnya itu mudah. Ya. Gitu, Mas. Oke. Ini kan kalau lihat ini ada yang hijau itu off-road itu ya. Apa sering juga ikut lomba atau kegiatan off-road juga tim Udah, Mazda? itu kebetulan hobi ya. Bajak sawah katanya. Bajak sawah. Tapi keren juga tuh mobilnya hijau itu ya. Nah, itu pemiliknya itu. Nah, Oke. Oh, montir ya, mekanik ya. Gitu. Mas siapa? Om Ardi. Mas Ardi. Oke, Mas Ardi, selamat bergabung dengan Trijaya Community ya. Lain kali kita bisa ngomong-ngomong juga masalah bagaimana merawat Mazda gitu, Mas ya. Wah, keren itu nanti. Bisa kita undang di Trijaya ya, Om Aldi ya, untuk siaran di studio. Oke, kalau tadi kan bicara merawat mobil. Nah, merawat tubuh ini pakarnya Mas Agus ini. Mas Agus, ini kan teman-teman di sini kan ngumpul nih. Sering jalan-jalan. Ini kan tantangannya kan kalau kita berkendara ini kan salah satunya adalah indera mata kita harus tetap optimal gitu kan, tidak boleh ada gangguan di situ. Nah, gimana caranya merawat mata ini para pengendara kendaraan yang sering mobil? Oke, terima kasih Mas Dendi. Terima kasih pada Ketua Mazda yang lama dan yang terpilih. Pada kesempatan ini saya dari Indofarma ya, mungkin dari bapak-bapak, ibu-ibu sekalian mungkin tahu bahwa Indofarma adalah salah satu farmasi plat merah ya, BUMN. Jadi produk-produk yang untuk anatomi tubuh kebetulan ada semua ini, Mas Andi. Salah satunya adalah mata. Jadi mungkin dari pencinta otomotif bahwa mata adalah jendela untuk melihat dunia. Jadi kita harus maintenance juga. Jadi tidak hanya mobil aja yang di maintenance, tapi tubuh kita, organ tubuh kita salah satunya mata juga harus di maintenance. Bahwa dari data kita, dari litbang kita, bahwa pada usia dari anak ataupun sampai lansia itu banyak sekali gangguan-gangguan pada mata. Ya, saat ini mungkin yang saya lihat ini mungkin untuk bapak-bapak sekalian ini usianya kan sudah usia produktif dan usia
lansia juga. Nah ini juga karena kita perlu maintenance. Nah itu, jadi mata perlu kita asupan nutrisi. Jadi gitu. Mungkin tidak disadari bahwa saat ini dengan adanya gadget ataupun komputer ataupun apa itu sangat mempengaruhi dari penglihatan kita. Jadi mungkin bapak-bapak, ibu-ibu tidak sadar ya, mungkin putra-putri kita juga, karena sekarang ini saya mau tanya, mungkin semuanya di tas ataupun di saku mesti ada gadget. Nah, padahal dari gadget itu menimbulkan radiasi. Ya. Tapi memang tidak bisa langsung dalam waktu besok langsung mata ini gini. Tadi nggak pengaruh. Tadi pengaruhnya dalam bulan berikutnya ataupun setengah tahun berikutnya itu. Jadi itu tahu-tahu Gimana caranya menjaga kesehatan mata ini, Mas? ya mungkin dengan nutrisi ya, dengan misalnya Dibantu dengan nutrisi, makanan yang ya. mengandung vitamin A. Tapi kalau kita makanan vitamin A kan terlalu repot, Mas Hendy. Jadi Vitamin A itu di wortel misalnya. kita nyari dulu. yang Tapi umum ya. dengan saat ini kita modelnya instan. Jadi Oke. ada namanya produk Biovision itu, kita dari ekstrak. Jadi ekstrak bilberry kita masih import. Itu bisa untuk melancarkan sirkulasi aliran darah di retina. Ya. Nah, gunanya retina adalah penglihatan atau pencahayaan, bisa untuk melihat jauh sama dekat. Jadi orang yang sekarang ini mungkin Mas Andi ya, pakai kacamata pun saya itu nggak menyadari, mungkin tahu-tahu kok melihat dalam skala dekat nggak bisa, itu sudah gejala mata plus. Ya. Itu karena faktor U juga. Jadi dia bisa kita mungkiri, apalagi yang sudah dari kecil itu sudah pakai kacamata minus, itu akan tambah. Jadi kalau yang pakai kacamata misalnya minus, tidak ada minus itu turun, mesti tambah. Makanya ada istilahnya operasi lasik atau apa. Jadi minus itu tidak ada yang namanya, atau plus itu turun. Jadi Mesti itu tambah. bisa dirawat dengan mengkonsumsi nutrisi yang banyak Biovision, vitamin ya. A-nya. Supaya apa? Mata plusnya atau minusnya itu tidak tambah. Tidak nambah. Supaya stabil. Karena kalau kita nggak maintenance dengan nutrisi dari vitamin mata itu, dari ekstrak Biovision, itu akan minus atau plusnya tambah. Ya. Jadi mungkin dengan ya seringnya touring atau apa itu juga mengganggu. Karena gini, biasanya pengendara di malam hari sudah kabur ya atau apa, itu pengaruh juga. Ya. Gitu. Kadang kan namanya mengemudi kan nggak hanya 10 menit, kalau touring kan jam-jaman itu juga. Ya. Nah itu juga perlu gitu, karena dengan faktor U, usia itu tidak bisa kita pungkiri. Seperti dengan mobil, Betul. usia 5 tahun, 10 tahun itu kan harus ya kita harus apa ya istilahnya servis kecil, nanti setelah 10 tahun servis besar itu kan mesti ada ganti. Itu sama dengan, jadi anatomi tubuh kita juga perlu itu, tidak disadari bahwa kita dengan bertambahnya usia itu juga pengaruh. Jadi salah satunya adalah mata ini yang kita. Iya, apalagi kalau touring dan waktu kumpul-kumpul gini kan makan nggak terkontrol ya. Harus ada kontrolnya juga supaya kesehatannya tetap terjaga. Ya. Kalau untuk Biovision itu kita dosisnya cukup sekali satu Satu hari Ya, sekali ya.